Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna likulli 'amalin syaratan wa likulli syaratin fatratan, faman kanat syaratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Sadaqallah wa sadaq Rasul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam yang hingga detik ini kita masih dilimpahkan oleh Allah, diberi oleh Allah, sehingga wajib kita senantiasa mensyukurinya, wajib senantiasa kita berupaya untuk terus melaksanakan segala ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan limpahan nikmat tersebut dengan bisa menjalankan amal-amal soleh dengan baik, dengan benar, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah amal-amal tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah ya, Ustaz akan menyampaikan tema ya, berkaitan tentang temanya adalah futur dan bagaimana cara jitu kita menangani saat ketika kita sedang mengalami futur. Futur maknanya adalah malas atau terputus. Maksudnya adalah bahwa kita pernah melaksanakan suatu amal-amal soleh dalam keadaan sangat-sangat disiplin, sangat bersemangat, bahkan bersungguh-sungguh. Namun karena ada satu masalah tertentu, maka amal-amal yang pernah kita kerjakan itu mengalami turun, atau dengan kata lain kita merasakan adanya kemalasan untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Nah, kita jujur saja, setiap diri kita, siapapun, apakah dia sebagai seorang ustadz, apakah dia sebagai seorang ulama, apakah dia sebagai seorang aktivis dakwah, apalagi ya orang-orang yang awam, itu yang namanya futur atau malas saat ketika kita melaksanakan sebuah ibadah itu mesti terjadi, meskipun itu adalah bagian daripada ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi setiap kita pernah mengalami semangat saat ketika itu beribadah, sholat malamnya luar biasa rajinnya, bahkan membaca Al-Qur'annya pun tidak pernah sedikit, selalu banyak, bahkan bisa jadi satu hari bisa sampai 1 juz atau 2 juz, bahkan mungkin
Ada di antara bapak ibu yang ikut odoj ya. Setelah itu kemudian tidak mau ikut lagi ya. Atau mungkin rajin sekali datang ke taklim, berinfak gitu. Bahkan sholat berjamaah ya. Namun suatu saat mengalami daya turun atau malas yang sangat luar biasa. Nah, hal itu jangan sampai kita biarkan. Karena termasuk salah satunya itu adalah merupakan dari godaan syaitan. Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa syaitan itu punya perangkap ya. Dia punya jebakan. Nah, jebakan yang paling terbesar untuk menghancurkan seorang muslim dari beribadah kepada Allah itu adalah dijatuhkannya orang tersebut dalam kondisi berbuat syirik atau berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jebakan yang paling tinggi. Sebab kalau orang sudah kufur atau melakukan perbuatan syirik, maka tidak ada toleransi lagi. Nah, tingkat yang paling terendah kata Ibnu Qayyim adalah futur, yaitu tingkat diganggunya seorang manusia, seorang muslim ya, dalam kapasitas dia beramal soleh, tetapi amal soleh yang dikerjakan dalam kondisi malas, atau dengan kata lain iman yang dalam keadaan kendur ya. Bahkan hatinya ya terpaut dengan dunia, bahkan dia tidak bisa merasakan manisnya saat ketika dia beribadah, lezatnya saat ketika dia melakukan persaudaraan. Bahkan justru sebaliknya, ringan sekali melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Nah, ini adalah futur. Nah, oleh karenanya pada tema kali ini berkaitan futur ini, insya Allah kita akan mencoba bagaimana solusinya kalau itu terjadi pada diri kita. Memang dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan al-iman yazid wa yankus. Ya, iman seorang muslim itu terkadang naik ya, terkadang turun. Ya, jadi iman ini fluktuatif karena kita bukan seorang malaikat ya, kita bukan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ini tentunya karakter dan sifatnya adalah selalu melakukan perbuatan ketaatan terus pada Allah. Dan kita juga bukan syaitan, melakukan perbuatan dosa terus. Nah, kedua sifat itu terkadang melekat pada diri kita. Ya, saat ketika kita taat, terkadang kita juga bisa jatuh ke dalam perbuatan ya futur atau malas untuk melaksanakan ibadah, bahkan menjauhi ibadah itu sendiri ya. Maka hal ini jangan dibiarkan. Sampai Rasulullah pernah mengatakan inna likulli amalin syaratan wa likulli syaratin fatrah. Faman kanat syaratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Ini kata Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya ingatlah setiap amalan itu punya yang namanya masa semangat atau disiplin atau masa rajin-rajinnya, kata Rasul. Bahkan dari setiap rajinnya atau semangat amalan itu juga bisa mengalami masa futur atau masa malas-malasnya ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang semangatnya itu masih dalam koridor ya ajaranku atau nilai syariat, artinya dia semangat melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, tetapi tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dengan kata lain, orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan takhayul, khurafat atau berlebihan di dalam melaksanakan amal semangatnya itu. Maka sungguh berarti orang itu semangatnya dalam keadaan beruntung, kata Nabi, dalam keadaan baik, dalam keadaan berarti dia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya kata Rasulullah ya, ketika orang itu jatuh dalam keadaan malas ya, bahkan kemalasannya itu hilang dari apa yang telah aku ajarkan, kata Rasul, dikhawatirkan orang itu akan tidak beruntung. Artinya apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah sunatullah, bahwa kita ini adalah manusia yang terkadang bisa mengalami degradasi keimanan. Iman kita lagi naik ya, lagi semangat ya, amal soleh kita pun lagi semangat gitu ya.
aktivitas dakwah kita pun lagi semangat gitu. Tapi terkadang kita juga bisa mengalami kemalasan. Nah, futur ini kalau dalam pandangan psikologi Islam itu termasuk salah satu bentuk penyakit ya, yang bisa menimpa siapa saja. Bahkan futur yang tadi sebagaimana Ustaz sampaikan yang paling teringan itu adalah malas ya mengerjakan ibadah yang tadinya kita rajin ya melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga ketika orang sudah mengalami futur ya, itu akan mengalami penurunan kuantitas dan kualitas saat ketika orang itu beramal soleh. Misalnya ya, tadinya kita rajin ya, amal yaumi ya, amal harian, amal soleh kita, misalnya membaca Al-Quran 1 hari 1 juz ya, kemudian berkurang atau lambat hanya 1 kebet, bahkan sehari sama sekali tidak membaca ya, atau biasanya setiap malam kita mengerjakan sholat qiyamul lail ya, maka kita tidak bisa lagi mengerjakannya karena bangunnya setiap adzan subuh misalnya, atau ketika adzan subuh pun terlambat, biasanya kita sholat berjamaah, rajinnya luar biasa. Maka sendi-sendi ini berarti kita mengalami kemerosotan keimanan, sehingga perlu adanya satu terapi. Sebab kalau tidak kita lakukan terapi atau kita mencari jalan yang tepat bagaimana kita menyelesaikan masalah ini supaya produktivitas amal soleh kita ini juga jangan sampai menurun. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin seharusnya hal-hal yang seperti itu ya tetap kita berhati-hati. Karena seorang mukmin itu sampai-sampai dikatakan di dalam surat Al-Anfal ya, kalau dia mendengar Al-Quran, dibacakan Al-Quran, harusnya meningkat kualitas keimanannya. Zadathum imanan. Ya, atau saat ketika dibacakan ayat Allah, hati ini bergetar. Tetapi karena orang dalam keadaan lagi malas, ya kalau bahasa anak muda itu lagi boring gitu ya mager gitu ya, malas gerak gitu ya, maka dikhawatirkan kalau dibiarkan lama-lama hati itu menjadi keras. Bahkan khawatir nanti tidak bisa lagi mengambil hikmah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat ya dari pelajaran-pelajaran atau amal-amal ajaran Islam yang mulia. Nah, oleh karenanya kita perlu tahu kalau seorang sedang sakit, maka seorang dokter tidak langsung ngasih obat ya. Dia harus mendiagnosa dulu ya. Jadi orang yang kena futur ini kita diagnosa. Apa sebab-sebab dia mengalami futur? Nah, baru nanti saat ketika sudah kena diagnosanya, maka ada terapi, diberi obat supaya tepat. Jangan sampai salah obatnya. Misalnya orang memar sakit ya karena terjatuh malah dikasihnya bodrek misalnya, dikasihnya paracetamol. Nah, ini nggak tepat. Jadi harus tepat ya. Nah, futur ya atau orang mengalami kemalasan ini penyebabnya ada 2. Penyebab yang pertama adalah karena faktor internal dari diri kita sendiri, ya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, ya. Faktor luar, ya. Nah, faktor yang eksternal yang paling banyak dialami orang yang mengalami futur atau mengalami kemalasan di dalam beribadah atau beramal soleh, yang awalnya tadinya dia semangat, itu apa? Karena sudah salah niat atau kalau dalam bahasa modernnya adalah disorientasi ya. Jadi ini harus kita luruskan kembali ya. Jangan sampai kita hidup ini ya disorientasinya ya jelas-jelas salah. Sebagai seorang mukmin ya, orientasi hidup kita itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Jadi ini harus luruskan kembali orientasi hidup kita. Bahwa orientasi hidup kita ini sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Ya. Jangan sampai kita beramal soleh ada niatan-niatan dalam rangka untuk dipuji oleh atasan kita, dipuji oleh istri kita, dipuji oleh suami kita, ya ingin didengar oleh anak-anak kita supaya ini ayah, ini abi, ini semangat sekali, ya.
Apalagi kalau ada istri atau ada anak, wah membaca Al-Qur'annya luar biasa. Giliran tidak ada istri, tidak ada anak, malasnya luar biasa, pengennya tidur aja gitu. Ya, giliran ada pimpinan, ada kelas sekolah, ya mau datang, ya masang wajah itu ya. Di depannya ada Al-Qur'an dibaca, rajin itu. Giliran tidak ada, ditinggalkan. Karena apa? Ini sudah disorientasi. Ketika kita hidup, ya bukan lagi tujuannya karena Allah, ya, atau dan kata lain kehilangan keikhlasan, maka futur pasti akan dialami oleh setiap manusia. Sebab orang yang apabila tujuannya semata karena Allah, ya ada manusia atau tidak ada manusia saat itu yang melihatnya, apakah pimpinan, ya, atasan kita atau teman-teman kita, yang satu pengajian, yang satu organisasi, ya tak peduli. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan itu adalah hanya ingin dipuji oleh Allah. Hanya ingin mendapatkan nilai rewardnya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, ini disorientasi ini menjadi penyebab banyaknya orang mengalami futur. Banyaknya orang mengalami malasnya saat ketika dia beribadah. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, hati-hati. Ada jenis manusia, kata Rasulullah, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya, siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang apabila di keramaian kebanyakan orang, maka dia semangatnya luar biasa menunjukkan ibadah. Tapi saat ketika dia lagi kesendirian, maka dia malasnya terlihat, bahkan melakukan perbuatan yang tidak sama dengan saat ketika ramai. Ya, artinya saat ketika dilihat orang banyak, maka dia semangat. Saat ketika tidak dilihat oleh orang banyak, ya di rumah sendirian, maka malas. Ini yang pertama. Jadi hati-hati, kita harus selalu meluruskan niat kita. Jadi makanya Ustaz sering menyampaikan saat ketika ada khutbah, misalnya perkawinan. Ya, perkawinan kan ibadah. Kita luruskan dua insan manusia yang terkadang lagi semangat-semangatnya, lagi cinta-cintanya, lagi senang-senangnya. Kita luruskan kembali bahwa perkawinan itu adalah merupakan ibadah. Membentuk keluarga rumah tangga ini adalah ibadah. Artinya bahwa kalau bernilai ibadah, maka semua nilai-nilai yang, semua amal-amal yang dikerjakan oleh suami istri, apalagi kalau nanti sudah punya anak dalam keluarga, itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah. Dan saat ketika membencinya pun karena Allah. Ya. Bukan karena hawa nafsu, ya, bukan benci karena dorongan hawa nafsu. Kemudian selain beribadah, niatan kita hidup ini juga adalah kita harus punya niat yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Apa? Bahwa kita hidup ini sebagai imarah, yaitu untuk memakmurkan, ya, kehidupan bersama-sama dengan masyarakat lainnya, dengan sesama saudara kita muslim lainnya, harus betul-betul, ya, memakmurkan bumi ini, ya, sebagai imarah. Artinya apa? Bahwa setiap kita mempunyai potensi apapun profesinya, maka jangan sampai dirusak profesi itu dengan disalahgunakan. Tidak ada nilai tanggung jawab, ya, bahkan asal-asalan saja, gitu ya. Nah, semuanya itu adalah sebagai imarah. Bagaimana kita memakmurkan kehidupan satu sama lain agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah diingatkan kembali bahwa kita hidup di muka bumi ini sebagai khilafah fil ardi. Ya, untuk memunculkan apa? Generasi bagi umat yang terbaik. Ya. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia itu bukan asal-asalan saja. Dia harus menjadi seorang Abdullah. Kemudian dia juga hidup di muka bumi ini adalah untuk imarah, yaitu memakmurkan kehidupan bersama dengan sesama manusia atau makhluk lainnya, dan juga harus menjadi khilafah fil ardi. Maka dengan meluruskan orientasi, insya Allah, ya, kita akan terjaga dari futur. Apalagi kita tahu bahwa amal apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun, ketika kita mengerjakannya tidak ikhlas, ya, disorientasi, sudah salah tujuannya, maka di hadapan Allah amal itu sia-sia. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penyebab, ya, seorang terkena futur secara internal, yaitu dha'ful ilmi syar'i, lemahnya kita
memahami dan menghayati ilmu syariat serta rahasia-rahasia atau fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Karena lemahnya kita punya ilmu syariat, itu juga bisa mengalami futur. Kenapa? Karena orang akan melaksanakan, seorang muslim akan melaksanakan ibadah, salah satu penyebab dia semangat itu karena ada reward dari Allah. Ya, sekecil apapun kita melaksanakan ibadah itu ada rewardnya. Reward itu artinya Allah akan memberikan pahala sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ini termasuk sunatullah. Dia sudah berkorban, ya, kita sudah berkorban melaksanakan amal soleh, ya, demi karena Allah, ya, maka Allah pun akan membalas, ya, kepada kita, ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala itu, dan saat ketika kita mendapatkan pahala karena Allah, maka kita akan memiliki sifat kesemangatan. Reward itu yang Allah berikan adalah sebagai apa? Motivasi supaya ibadah kita semakin meningkat. Ya, di samping itu juga reward yang Allah berikan itu sebagai apa? Agar kita tetap istiqomah. Ya, sebagaimana kita semangat lah ya kerja karena ada gaji. Coba kalau kita kerja nggak dikasih gaji, lemes gitu. Ya. Bahkan dengan Allah memberikan reward pahala-pahala yang sangat besar, supaya apa? Setiap waktu-waktu atau amal-amal itu tidak disia-siakan oleh kita, sekecil apapun amal itu. Bahkan dengan reward itu sekaligus untuk apa? Nyicil tabungan alam akhirat. Jadi kita beramal ini, Bapak Ibu sekalian, itu secara apa? Tidak disadari kita ini sedang nyicil, ya, sedang menabung. Yang suatu saat tabungan amal kita yang baik, yang mulia, itu akan dikumpulkan, akan diakumulasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang tabungan yang baik, mana yang buruk, nanti akan diakumulasi. Kemudian kita akan dimizan, itu akan ditimbang. Ya, ketika ditimbang, kira-kira tabungan amal kebaikan yang lebih berat atau amal keburukan. Nah, disitulah makanya kita kalau tidak terkena futur, ya, insya Allah amal kebaikan kita ini akan terjaga dan akan semakin baik dan semakin banyak. Bahkan dengan adanya reward yang Allah berikan itu adalah untuk menjaga supaya kita tetap semangat, tidak mengalami futur. Bahkan dengan reward itu pasti kita akan apa namanya? Indibat. Kita akan berkorban tadhiyah, punya rasa ingin mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi ada pengorbanan. Makanya kenapa ya kita semangat sekali untuk sholat berjamaah. Ya, semangat. Bahkan Rasulullah menyuruh kalau bisa paling depan gitu ya. Nah, sekarang ini kan rebutan paling belakang gitu. Kenapa? Takut kalau nanti disuruh jadi imam gitu. Padahal nggak apa-apa di paling depan. Karena Rasulullah sudah mengatakan kalau kita berada di posisi yang paling depan, ya, kita berada di barisan shaf yang paling depan, selain kita nanti akan dapat pahala 27 derajat, ya, yang akan Allah berikan kepada kita. Subhanallah, Bapak sekalian. Itu kata Rasul, ya, kalau kita berada di depan itu kita akan mendapatkan pahala 100 ekor onta, Masya Allah. Ada riwayat 100 ekor onta, ada juga yang mengatakan 100 ekor kambing. Ya, itu paling depan. Jadi kalau kita rebutan paling depan, Masya Allah, ya. Karena kita mengetahui secara ilmu syar'i, ya, rahasia, ya, yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada kita dari pahala tersebut. Bahkan kita lihat, ya, misalnya kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan salah satu di amal yaumi yang mungkin kita sekarang ini futur, misalnya malas untuk bersilaturahim atau menjenguk saudara sendiri, ya udah malas apalagi sekarang ini lagi COVID gitu ya. Ya, maka jangan ya apa namanya tergoda dengan atau jangan terhalangi oleh adanya keadaan seperti itu. Karena apa? Ketika kita silaturahim juga tidak ada tujuan-tujuan lain, ya, kecuali karena Allah, cinta karena Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan idza 'adar rajul akhahul muslim, apabila seorang muslim, ya, dia itu mengunjungi, menjenguk, ya, saudaranya yang sehat atau yang sakit. Kalau yang sehat kita jenguk sekedar karena kita kangen gitu ya. Kalau yang sakit kita jenguk takziah untuk mendoakan, ya, bahkan kita membawa hadiah, ya. Masya fi khirafatil jannah, maka orang itu kata Rasulullah, ya,
seperti sedang berjalan ya di kebun-kebun surga. Dia akan memetik buah-buahnya dari situ. Hatta yajlisa, apabila dia sudah sampai di tempat orang yang sakit tersebut atau orang yang dijenguk tersebut, fa idza jalasa ghamarat ar-rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan banyak rahmat. Salah satu bentuk rahmatnya apa? Didatangkan tentara-tentara Allah dari langit sebanyak 70.000 sab'una alfa malakin hatta yumsiyah. Didatangkan tentara-tentara dari langit, para malaikat, untuk apa? Shalla alaihi, mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk tersebut. Kalau dia datangnya waktu pagi, maka malaikat itu akan menunggu sampai sore, mendoakan kepada orang yang menjenguk tadi. Dan apabila dia datangnya sore, maka malaikat itu akan menunggu sampai dia waktu pagi. Coba kita perhatikan hadis ini. Silaturahim ya, mendatangi saudara kita yang banyak sekali mungkin kita futur balas kali ya untuk mendatanginya. Karena apa? Karena terkadang kita dikalahkan oleh sifat hikid, dengki, marah, emosi. Ngapain saya silaturahim kepada dia? Hutang aja belum bayar. Ngapain saya harus silaturahim dengan dia? Dia suka mengecek saya. Bahkan dia menghapus saudara sendiri misalnya. Dia menghapus nama saya dalam ahli waris. Oh, kan marah sekali itu. Ya. Maka dalam Islam jangan pandang hal seperti itu. Itu meskipun dia adalah orang yang membenci kita. Maka saat ketika kita silaturahim jangan memandang karena kebenciannya, tapi kita memandangnya adalah karena dalil. Sebagaimana tadi yang disebutkan Rasulullah. Ya, kalau tujuan dia buruk kepada kita, maka kita yang mendapat pahala. Biar dia yang mendapatkan dosa. Karena tujuan kita adalah karena Allah. Makanya pernah ada seorang sahabat saat ketika dia mau silaturahim kepada sahabatnya yang jauh, di tengah jalan ketemu malaikat, dan malaikat itu menyampaikan sesungguhnya kamu akan mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kedua ya, ilmu. Nah, yang ketiga, godaan syaitan. Godaan syaitan, ya, syaitan ini tidak hanya dari jenis jin ya, tetapi termasuk juga lah dari jenis manusia. Ya, minal jinnati wan nas. Karena faktor eksternal ini juga yang paling banyak mempengaruhi malasnya kita di dalam beramal soleh. Ya, karena kalau dari jenis jin dari manusia itu sangat kelihatan. Ya, sangat kelihatan sekali dan dia akan mengganggu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan malas di dalam beribadah. Bahkan syaitan dari jenis manusia itu akan membuat tandingan ya. Karena memang pernah dinyatakan oleh syaitan sendiri kan, apa bentuknya? Yaitu syaitan akan melarang kepada kita sekalian la tasma'u li hadzal Qur'an, untuk menyimak ya, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka membuat tandingan-tandingan, membuat hiruk pikuk supaya apa? La'allakum taghlibun, agar apa yang dibuat program-program syaitan itu berhasil mengalahkan orang-orang yang beriman, sehingga orang yang beriman akan mengalami futur. Dan kemudian juga kita tahu bahwa kenapa kita harus berhati-hati dengan faktor eksternal ini, terutama adalah syaitan manusia yang selalu akan menggoda ya, bahkan menghalang-halangi kita dari jalan amal soleh dan jalan yang benar, karena mereka punya program. Sampai-sampai di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-208 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Di dalam ayat ini Allah memanggil kepada orang yang beriman agar istiqomah untuk ya masuk dalam ajaran Islam keseluruhan, tidak setengah-setengah. Ya, karena di dalam kehidupan kita ini tidak hanya satu aspek saja. Ekonomi kita juga harus Islam, ya. Kemudian pendidikan kita juga harus Islami, gitu ya. Keluarga kita pun harus Islami, gitu ya. Kemudian dalam berakhlak, dalam beradab, semuanya pun harus nilai-nilai Islami. Supaya apa? Tidak mudah digoda oleh syaitan. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, ini di sini. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, khutuwatus syaitan. Ya, program-program yang sengaja dibuat oleh syaitan. Ini banyaknya orang yang futur ini karena terjebak oleh program syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwun mubin.
Karena syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Nah, semua program syaitan itu adalah berbentuk kemaksiatan. Nggak ada syaitan yang membuka program yang baik. Misalnya program sholat berjamaah, nggak ada itu. Semua program syaitan itu adalah program bagaimana kemaksiatan itu dibuat. Kalau kemaksiatan itu ditonton oleh kita, mata kita melihatnya, maka akan menjadi lemah iman. Telinga kita mendengarnya, maka akan menjadi lemah iman kita. Apalagi perbuatan kita ini ya jatuh ke dalam perbuatan maksiat karena itu program syaitan, maka akan semakin lemah kita mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Contoh saja, program syaitan yang sekarang ini semakin semarak adalah internet, di YouTube ya. Di YouTube ini ada program syaitan di mana syaitan manusia ya membuat program. Bill Gates itu sampai mengeluarkan kocek ya setiap detiknya itu ratusan juta untuk membuat program konten film porno. Ya, pornografi maupun porno aksi. Ya, coba orang kalau sudah setiap hari melihat film-film seperti itu melemahkan keimanan. Karena apa? Dianggapnya sebagai daya tarik yang sangat luar biasa. Apalagi sajian itu misalnya jatuh kepada anak-anak kita. Dilihat oleh anak-anak kita yang masih bersih, yang masih bagus akidahnya, yang masih hanif jiwanya. Ketika mereka sudah dipertontonkan dengan film-film seperti itu, kekerasan, film porno, apalagi mereka kena yang namanya penyakit main game. Sudah, makanya orang tua semakin berat sekali ketika daring ini dikasih HP, malah bukannya untuk belajar, malah anak-anak pada main game atau melihat film-film porno. Ini adalah program syaitan. Memang tidak semuanya di internet ini buruk. Ya, di YouTube juga ada pengajian-pengajian, tetapi survei membuktikan hampir 70-80% ya, ketika anak-anak itu sudah membuka HP, maka yang dilirik dan dilihat itu adalah hal-hal yang menarik yang dibuat oleh program syaitan. Nah, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Karena mereka sudah bersumpah apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Pokoknya kata iblis, sampai hari kiamat saya akan menggoda mereka ya di jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan menggodanya dari depan. Saya akan menggodanya wa min khalfihim dari belakang, saya akan menggodanya dari kanan, dari kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu akan lihat banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Mengalami futur, mengalami perbuatan kemaksiatan tersebut mereka kerjakan sehingga amal-amal soleh ditinggalkan. Bapak-Ibu sekalian kepada Allah. Nah, oleh karenanya kita harus berhati-hati terhadap jebakan-jebakan syaitan itu. Karena syaitan menjebak itu dalam rangka untuk membuat kita menjadi futur. Sebagaimana di awal bisa sampaikan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jebakan yang paling tinggi adalah kekufuran dan kesyirikan. Nah, jebakan yang paling terendah itu adalah dibuatnya amalan-amalan rendah dan dibuatnya manusia itu supaya malas melaksanakan ibadah. Masya Allah. Jadi mereka punya semangat yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kita disuruh untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya doa perlindungan. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah. Saat ketika kita akan membaca Al-Qur'an, kita berta'awud. Ya, supaya kita tidak digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan bukan hanya bacaannya saja. Termasuk di dalamnya untuk memahami isinya, kemudian juga termasuk di dalamnya kita untuk jangan sampai digoda saat ketika kita mengamalkannya, ya. Misalnya contoh ketika kita membaca surat tentang infak ya, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kamu di jalan Allah. Dalam lintasan kita infak ini besar sekali pahalanya. Tapi syaitan menggoda, kalau kamu berinfak nanti kamu menjadi miskin. Kalau kamu berinfak maka kamu akan menjadi kere. Kalau kamu berinfak maka kamu akan habis uangnya. Itu digoda oleh syaitan. Allah menyuruh kita berinfak supaya bertambah ya pahalanya pundi-pundi kita, tapi syaitan sebaliknya, jangan kamu berinfak. Ketika syaitan mengajak kepada perbuatan maksiat, ada dua, satu sisi taklim atau sholat berjamaah, satu sisi ada misalnya acara dangdutan, acara orkes dan sebagainya. Syaitan akan mengajak, ngapain kamu sholat berjamaah?
paling dapatnya pahala yang formalitas. Tapi kalau seandainya kamu datang ke tempat dangdutan, ke orkes, maka kamu akan menikmati suasana, ya, lagu-lagu, bahkan di situ akan melihat orang-orang yang bernyanyi dalam keadaan telanjang misalnya, dalam keadaan mereka mabuk dan sebagainya. Itu kan merupakan sebuah kenikmatan dunia. Itu syaitan membisikkan seperti itu. Nah, makanya kita disuruh untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengajarkan, ya, di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Rasulullah pernah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini doa supaya kita nggak futur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari sifat kelemahan. Memang kita punya sifat kelemahan. Tidak hanya sifat kelemahan, wal kasal. Ini kasal, kalau orang Pekalongan, orang Arab Pekalongan bilangnya kesel. Kesel itu artinya adalah malas. Wal kasali, dari sifat malas. Ya, karena sifat malas itu ada, dimiliki. Bisa jadi itu juga termasuk eksternal godaan syaitan. Wal jubna, wal harama, wal bukhl, termasuk dari sifat rasa takut, jelek di waktu nanti masa usia tua, bahkan bukhl, yaitu sifat kikir. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah supaya kita jangan sampai mempunyai sifat kikir, karena itu termasuk sifat yang dibikin oleh syaitan. Dengan menguatkan doa seperti itu, insya Allah kita semuanya tentunya bukan sekedar hanya doa, tapi sambil dipahami, sambil dihayati. Tentunya yang tidak kalah lagi adalah kita harus betul-betul mengamalkannya supaya kita tidak menjadi orang yang futur. Terakhir, barangkali faktor eksternal yang menyebabkan seorang futur itu adalah karena salah pergaulan. Ya, bergaulnya dengan orang-orang yang fasik, bergaulnya dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, bahkan bergaulnya dengan orang-orang yang munafik, apalagi bergaul dengan orang-orang kafir. Makanya kita disuruh supaya kita terjaga dari sifat futur, sebaiknya kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki visi, misi yang sama dengan kita. Bahkan bergaul dengan mereka tentunya yang khusus menjadikan mereka sebagai sahabat untuk memberikan nasihat kepada kita, memberikan penguatan keimanan kepada kita, bahkan tempat kita berkonsultasi, tempat kita bertanya, tempat kita untuk bermusyawarah. Maka apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, dan mungkin saat ketika kita mengalami futur, maka orang yang beriman akan memberikan nasihat kepada kita. Sedangkan nasihat atau masukan-masukan itu adalah merupakan pembelajaran, itu adalah merupakan pengalaman, itu adalah merupakan guru bagi kita supaya kita tidak mengalami futur yang berkepanjangan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya. Jadi Ustadz ulang lagi, yang pertama supaya kita ini tidak futur, maka hendaknya kita jangan sampai disorientasi di dalam kita hidup ini. Kita hidup dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kita hidup dalam rangka untuk memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita harus menjadi seorang khilafah fil ardi. Kemudian yang kedua, ya, tentunya kita bekali dengan ilmu syariat yang kuat. Karena dengan ilmu syariat kita akan memahami tentang yang lebih luas lagi akan rahasia hikmah yang sangat besar, apalagi fadilah-fadilah yang di dalamnya itu akan memberikan semangat reward kepada kita sekalian. Yang ketiga, kita berhati-hati, jangan sampai kita mudah tergoda oleh godaan-godaan syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Karena syaitan tidak pernah ada program yang baik. Program syaitan itu adalah program, semuanya itu adalah kemaksiatan. Dan yang keempat, hendaknya kita senantiasa untuk menjadikan orang-orang yang soleh, manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang memiliki agama yang baik, itu sebagai sahabat, sebagai teman pergaulan kita. Apalagi sebagai tempat kita curhat, sebagai tempat kita berkonsultasi, bahkan tempat kita untuk berkumpul, untuk saling mengingatkan saat ketika kita sedang malas beribadah, saat ketika kita mungkin lagi futur. Maka orang-orang yang soleh, nasihat-nasihatnya itu adalah merupakan senjata untuk memberikan semangat untuk kita sekalian. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu solusi bagi kita sekalian ketika kita sedang mengalami futur atau sedang mengalami malas beramal soleh atau ibadah.
Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, iman kita, amal soleh kita, sehingga kita akan terjaga dari segala sesuatu yang buruk, termasuk di dalamnya adalah kemalasan saat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.